Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1916 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 18 sampai ayat 37. Di bawah perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu, ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar,
Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangan di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan mengadakan mujizat kepada perempuan di Sunem itu melalui abdi Allah Elisa dengan memberikan perempuan Sunem itu seorang anak laki-laki. Anak ini adalah anak mujizat. Amin. Karena anak ini lahir dalam keputusasaan perempuan Sunem itu dengan suaminya. Firman Tuhan berkata bahwa suaminya sudah tua, mungkin suaminya sudah tidak bergairah karena sudah lanjut umur, sehingga mereka sudah mulai putus asa. Mungkin waktu mereka pertama-tama menikah, wah, ini menjadi pergumulan doa mereka. Mereka terus meminta dan meminta, tetapi belum mendapatkan jawaban. Tapi sudah perhatikan, setelah usia mereka sudah renta, mereka sudah tidak lagi berharap memiliki anak. Tuhan memberikan apa yang mereka doakan waktu mereka pertama menikah, meminta anak. Tuhan jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, apa yang sudah pernah kita doakan, Tuhan mendengarnya. Dan menurut waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti perempuan Sunem ini. Saya yakin, di masa-masa kehidupan mereka, mereka melihat sepertinya mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan seorang anak. Sehingga mereka sudah tidak berdoa lagi, saudara, untuk meminta anak. Tapi perhatikan, Tuhan menjawab doa-doa mereka menurut waktu Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menikah, tapi belum diberikan anak, jangan putus asa. Di dalam Tuhan, ada pengharapan baru. Amin. Percaya, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Anak ini menambah kebahagiaan di tengah keluarga perempuan Sunem ini. Tapi entah kenapa saudara, anak ini yang tadinya mengikut bapaknya tiba-tiba mengeluh sakit kepala. Firman Tuhan ini tidak menceritakan secara detail kenapa dia sakit kepala. Bisa saja pada saat itu karena panas terik sehingga terjadi pendarahan otak, atau mungkin terjadi ketika penyabit-penyabit itu sedang menyabit gandum hasil panen mereka. Mungkin sabit itu terbang, melayang, terus kena kepalanya sehingga terjadi pendarahan hebat. Dia menderita sakit lalu mati. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini bahwa anak ini mengalami penderitaan sakit yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya anak ini mati. Dipelukan ibunya. Dipelukan perempuan Sunem ini. Perempuan Sunem ini menaruh anak itu di tempat di mana Elisa tidur di rumahnya. Perempuan Sunem ini kemudian meminta bujangnya untuk segera mempersiapkan keledai buat dia untuk mencari abdi Allah itu Elisa di Gunung Karmel. Dari kejauhan, Elisa dapat mengenali perempuan Sunem ini.
Elisa kemudian menyuruh bujangnya Gehazi untuk menyambut perempuan Sunam ini dan menanyakan keperluannya untuk bertemu dengan Elisa. Perempuan Sunam ini kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak satu-satunya yang pernah dinubuatkan Elisa kepadanya. Perempuan Sunam ini adalah orang yang gigih, yang tidak mengenal kata menyerah. Dia tidak akan pulang kalau Elisa tidak datang pergi melihat anak yang dia pernah nubuatkan kepada perempuan Sunam ini. Karena desakan itu, Elisa kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah perempuan Sunam ini untuk melihat jenazah anak perempuan Sunam itu terakhir kalinya. Singkat cerita, anak perempuan Sunam ini yang tadinya mati bisa bangkit lagi karena kuasa Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Allah yang maha kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita dapat mengenal Allah yang maha kuasa itu di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang penuh dengan kuasa yang dahsyat. Haleluya. Tuhan berkuasa atas hidup mati kita, saudara. Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan sanggup mengatasi semua perkara yang saudara dan saya sedang hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan persoalan yang begitu berat, saudara, saudara datanglah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini. Sebab Tuhan sanggup mengatasi semua persoalan pergumulan yang kita sedang hadapi, alami saat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Allah yang Maha Kuasa itu, Tuhan tidak pernah menolak kita yang datang kepadanya. Malahan Tuhan mengundang kita. Di dalam Injil Matius 11 ayat 28, ayat legend ini. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Janji Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Amin. Saudara, ketika kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengambil satu keputusan untuk datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Sebab Dia berkuasa atas semesta ini, atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa Allah selesaikan. Semuanya bisa Tuhan selesaikan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengerti dan peduli akan masalah yang kita sedang alami sekarang ini. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, pengalaman-pengalaman kita, orang-orang yang tadinya setia dengan kita, ada di saat kita berkelimpahan, ada di saat kita diberkati. Mereka ada di sekeliling kita, tapi ketika kita ada dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mereka menjauh daripada kita. Saudara, ketika kita ada dalam kesusahan, tidak ada yang mau peduli dengan kita. Hanya ada satu pribadi yang mau menerima kita apa adanya, yang peduli akan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan peduli, Tuhan mengerti dengan persoalan pergumulan yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah pribadi yang mengerti dengan apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli. Allah mengerti. Allah peduli akan setiap
hal yang kita saat ini sedang alami. Mungkin suami, istri, anak, orang tua, orang-orang di sekitar saudara tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mereka tidak mau peduli dengan kita. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang mengerti saudara. Ada satu pribadi yang mau peduli dengan saudara. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang mengerti dan peduli akan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan terkadang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau melakukan mujizat yang besar dalam hidup kita. Amin. Sudah perhatikan, anak ini diberikan Tuhan, dinubuatkan Elisa, dan perempuan Sunam ini mendapatkan anak di masa tuanya. Tapi saudara, lagi lucu-lucunya, lagi dekat-dekatnya, lagi sayang-sayangnya saudara, perempuan Sunam ini dan suaminya terhadap anak ini, tiba-tiba anak ini mati saudara. Saudara, ini pasti pukulan telak. Karena bicara tentang anak ini bicara tentang masa depan. Saudara, ketika anak mereka mati, mereka seperti kehilangan masa depan. Makanya perempuan Sunam ini bergegas mempersiapkan diri untuk pergi mencari Elisa abdi Allah di Gunung Karmel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-27, perhatikan. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Sudah perhatikan. Biasanya apa yang akan terjadi dalam zaman Elisa, Tuhan selalu memberitahukan terlebih dahulu. Tuhan kemudian memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Nabi Tuhan. Dalam konteks ini Elisa. Tapi dalam kejadian ini, Tuhan tidak memberitahukan kepada Elisa apa yang terjadi kepada anak perempuan Sunam itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang Tuhan mengizinkan masalah berat terjadi dalam hidup kita. Memang kadang seperti misteri, saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Tuhan mengizinkan masalah berat terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kadang Tuhan membuat satu hal yang kita sendiri tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi percayalah, di balik semua masalah itu, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Anak ini adalah anak berkat, anak mujizat buat perempuan Sunam ini di dalam tahun-tahun pergumulan dia. Baru beberapa tahun Tuhan berikan, mungkin belasan tahun, bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba anak ini meninggal secara mendadak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan patah semangat. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ada berkat yang besar yang Tuhan sedang persiapkan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mungkin putus dengan kekasih hati kita. Bukan cerai ya. Kalau putus ini masih pacaran. Kalau cerai tidak boleh, saudara. Jangan berkecil hati. Tuhan pasti memberikan yang paling terbaik buat saudara. Amin. Mungkin saudara sedang menikmati bekerja di satu tempat kerja. Tiba-tiba saudara di PHK. Jangan kecil hati. Tuhan sedang
mempersiapkan hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin nggak mengerti, tapi percayalah, Tuhan selalu beracara. Tuhan selalu mempersiapkan hal yang paling terbaik buat kita, anak-anaknya. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Terkadang saudara, apa yang kita harapkan, Tuhan tidak izinkan itu kita dapatkan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang paling terbaik buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu pukulan telak dalam kehidupan saudara, pergumulan, persoalan saudara begitu berat, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan Allah kita yang mengerti dan peduli atas setiap persoalan, masalah yang kita sedang alami saat ini. Dan yang ketiga, kita belajar, Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami masalah berat dalam hidup kita. Karena Tuhan mau melakukan mujizat besar dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mengeluh, jangan menyerah. Tetap bersemangat, ikut Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.